Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Lutfi Nawarudin dengan NPM 252201018 dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambarkan dan menjelaskan agen-agen infeksius. Alat yang saya butuhkan yaitu ada buku gambar, pensil warna, penghapus, dan pensil. Yang pertama ada virus beramplop. Virus ini berbentuk bulat dan memiliki selubung atau envelope yang berasal dari membran sel inang. Pada permukaannya terdapat protein spike yang berfungsi untuk menempel dan masuk ke dalam sel tubuh manusia. Di bagian dalam terdapat materi genetik berupa RNA atau DNA. Yang kedua ada virus bentuk icosahedral. Virus ini memiliki bentuk segi banyak icosahedral dan tidak memiliki selubung atau non-enveloped. Struktur luarnya disebut kapsid yang melindungi materi genetik di dalamnya. Pada beberapa jenis terdapat serabut sudut kapsid untuk membantu melekat pada sel inang. Yang ketiga ada virus corona. Virus ini berbentuk bulat dengan tonjolan protein spike menyerupai mahkota corona. Termasuk virus RNA beramplop spike berfungsi untuk menempel pada reseptor sel manusia sebelum masuk dan berkembang biak. Contohnya SARS atau COVID. Penyebab COVID-19, virus ini menyerang sistem pernapasan dan dapat menimbulkan gejala ringan hingga berat. Yang keempat ada kutu. Kutu merupakan ektoparasit, yaitu parasit hidup di permukaan tubuh manusia. Kutu menghisap darah sebagai sumber makanan dan berkembang biak di rambut atau pakaian. Infeksi kutu disebut pediculosis yang ditandai dengan rasa gatal akibat reaksi alergi terhadap air liur kutu. Yang kelima ada protozoa. Protozoa adalah organisme baresel satu atau uniseluler yang bersifat parasit. Gambar menunjukkan parasit di dalam sel darah merah seperti Plasmodium, penyebab malaria. Protozoa berkembang biak dalam tubuh inang dan dapat merusak sel yang ditempatinya. Yang keenam ada bakteri Bacillus beriflagell. Bakteri ini berbentuk batang atau basil dan memiliki flagel, yaitu alat gerak seperti cambuk yang membantu berpindah tempat. Bakteri ini merupakan organisme prokaryotik atau tidak memiliki inti sejati. Beberapa bakteri basil bersifat patogen, misalnya penyebab infeksi saluran pencernaan atau kemih. Yang ketujuh ada Protozoa versilla. Merupakan organisme uniseluler yang memiliki sila rambut getar sebagai alat gerak untuk menangkap makan
sebagai protozoa hidup bebas di air, tetapi ada yang bersifat patogen dan menyebabkan penyakit pada manusia. Ke-8 ada bakteri basil. Bakteri berbentuk batang pendek tanpa flagel yang jelas, termasuk mikroorganisme prokariotik. Bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Beberapa jenis dapat menyebabkan penyakit, sementara yang lain bermanfaat, misalnya dalam proses fermentasi. Yang ke-9, bakteri dengan pili. Bakteri ini memiliki rambut halus di permukaannya yang disebut pili atau fimbriae. Struktur ini berfungsi untuk melekat pada sel inang sehingga mempermudahkan terjadinya infeksi. Beberapa bakteri dengan struktur ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran kemih atau organ lainnya. Cukup sekian video dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.